Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal PTS atau penilaian tengah semester 2 Pendidikan Agama Islam kelas 4 ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dalam mengerjakan latihan soal nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai untuk latihan soalnya ya. Yuk. Baiklah, mari kita mulai untuk mengerjakan latihan soal UTS atau PTS Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 2 ya. Bagi yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, langsung masuk di bagian yang A ya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Jadi di sini soalnya untuk jawabannya adalah pilihan ganda ya. Soal nomor 1. Surat Al-Fil menempati urutan surat yang ke titik-titik di dalam Al-Qur'an. A 104, B 105, C 106, D 107. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, 105. Diingat-ingat urutan surat Al-Fil adalah 105 ya di dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut soal nomor 2. Nama raja yang memimpin pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah yaitu titik-titik. A. Namrud, B. Abraha, C. Ba'labak, D. Jalut. Jawaban yang paling benar yaitu ya B ya, Abraha. Ingat-ingat nama raja yang bergajah untuk menghancurkan Ka'bah adalah Abraha ya. Oke, lanjut nomor 3. Lanjutan potongan surat Al-Fil berikut yaitu alam yaj'al kaidahum titik-titik. A. Makul, B. Min sijil, C. Fi tatlil, D. Toiron ababil. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, alam yaj'al kaidahum fi tatlil. Oke, soal nomor 4. Jumlah ayat dalam surat Al-Fil sebanyak titik-titik ayat. A 4, B 5, C 6, D 7. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, ada 5 ayat dalam surat Al-Fil. Diingat-ingat ya. Oke, lanjut nomor 5 ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Arti salah satu ayat dalam surat Al-Fil di samping yaitu lalu dia menjadikan mereka bagaikan titik-titik. A. Pohon yang diterpa angin, B. Daun yang dimakan ulat, C. Gunung yang berterbangan, D. Kayu yang terbakar api. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, bagaikan daun yang dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul. Itu ya. Oke, soal nomor 6. Cara membaca bacaan tajwid yang digarisbawahi tersebut yaitu ya ini adalah min sijil. Nun mati bertemu huruf sin. Kira-kira cara membacanya gimana ya? A. Jelas, B. Mendengung, C. Samar-samar, D. Memantul. Jawaban yang tepat yaitu ya C ya, samar-samar. Kenapa samar-samar? Karena di sini adalah bacaan ikhfa ya. Bacaan ikhfa nun mati bertemu sin, harus dibaca samar-samar sambil mendengung ya. Tapi yang pertama adalah samar-samar. Soal nomor 7. Peristiwa yang terjadi dalam cerita surat Al-Fil menunjukkan jika Allah itu maha titik-titik. A. Mendengar, B. Besar, C. Lembut, D. Pengampun. Jawaban yang tepat yaitu ya B ya. Di situ diceritakan dan hikmahnya adalah menunjukkan kemahabesaran Allah ya. Allah maha besar.
Soal nomor 8, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang ke titik-titik. A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat yaitu ya B ya, 2. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, dihafalkan ya. Oke, soal nomor 9, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Malaikat tercipta dari api. 2. Malaikat dibekali nafsu. 3. Semua malaikat selalu taat kepada Allah. 4. Malaikat juga bisa lelah dan sakit. Hal yang benar tentang malaikat ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Semua malaikat itu selalu taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang kafir atau ingkar ya. Semuanya selalu taat. Oke, soal nomor 10. Jumlah seluruh malaikat yang tercipta adalah sebanyak titik-titik. A 10, B 25, C 10.000, D tak terhingga. Jawaban yang tepat yaitu ya D ya, tak terhingga. Ya, jadi hanya Allah yang tahu jumlah malaikat keseluruhannya ya, bukan hanya 10. Kalau 10 itu hanya yang wajib kita ketahui ya. Oke, soal nomor 11, perhatikan pernyataan berikut. 1. Malaikat Raqib mencatat amal buruk. 2. Malaikat Atid mencatat amal baik. 3. Malaikat Israfil membagi rizki. 4. Malaikat Israel mencabut nyawa. Dari pernyataan di atas, nama malaikat dan tugasnya yang benar ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Baik, silahkan dilihat lagi. Jawaban yang paling benar yaitu ya 4 ya. Malaikat Israel mencabut nyawa. Untuk yang 1-3 ini masih kurang benar ya. Oke, soal nomor 12. Berikut ini termasuk hikmah beriman kepada malaikat yang benar yaitu titik-titik. A. Menjadi takut berbuat apa saja karena diawasi malaikat. B. Bisa menjadikannya teman untuk membantu pekerjaan. C. Termotivasi untuk selalu taat kepada Allah seperti malaikat. D. Bisa meminta perlindungan malaikat saat mendapatkan ancaman. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Hikmah untuk beriman kepada malaikat yang benar adalah kita termotivasi untuk taat seperti malaikat ya. Baik, sekarang soal nomor 13. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat yang benar adalah titik-titik. A. Meminta bantuan kepada malaikat saat dibutuhkan. B. Berdoa kepada malaikat agar dikabulkan doanya. C. Selalu berhati-hati dalam berperilaku karena ada malaikat pencatat amal. D. Bersikap sesuka hati biasa saja karena malaikat juga ciptaan Allah. Jawaban yang tepat yaitu ya C ya. Selalu berhati-hati dalam berperilaku karena malaikat selalu mencatat amal kita ya. Oke, soal nomor 14. Di bawah ini perbedaan yang benar antara malaikat dengan manusia adalah titik-titik. A. Malaikat dibekali nafsu sementara manusia tidak. B. Malaikat terbuat dari tanah sedangkan manusia dari cahaya. C. Malaikat tidak ada yang ingkar kepada Allah sedangkan manusia ada. D. Malaikat punya jenis kelamin, manusia juga sama. Jawaban yang tepat yaitu ya C ya. Malaikat tidak ada yang ingkar kepada Allah sedangkan manusia ada yang ingkar, ada yang taat. Soal nomor 15. Sesuai potongan ayat surat Al-Alaq tersebut, perintah Allah pertama kali kepada manusia yaitu untuk titik-titik. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, jawabannya adalah A. Bekerja, B. Membaca, C. Menulis, D. Bersujud. Jawaban yang tepat yaitu ya B ya, membaca. Di sini ada kata-kata iqra. Itu bahasa Arab adalah kalimat perintah yang artinya bacalah, membaca. Soal nomor 16. Berikut adalah manfaat gemar membaca, kecuali ya A. Menjadikan kita pandai. B. Mendapat ilmu dan informasi. C. Membuat kita cerdik dan licik. D. Menambah pengetahuan. Jawaban yang tepat yaitu ya C ya. Membuat kita cerdik dan licik. Ini adalah bukan manfaat gemar membaca ya. Soal nomor 17.
Salah satu ciri anak yang pantang menyerah adalah titik-titik. A. Egoisnya tinggi. B. Merasa paling hebat. C. Tidak mudah putus asa. D. Tidak mau disalahkan. Jawaban yang tepat yaitu ya, C ya, tidak mudah putus asa. Ini adalah salah satu ciri anak yang pantang menyerah. Soal nomor 18, rendah hati itu artinya bahwa kita selalu merasa titik-titik. A. Lebih hebat dari yang lain. B. Lebih pintar dari yang lain. C. Lebih buruk dari yang lain. D. Lebih unggul dari yang lain. Jawaban yang tepat yaitu ya, C ya. Kita selalu merasa lebih buruk dari yang lain, tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Soal nomor 19, tidak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya ada titik-titik walau sebesar biji zarah. A. Sakit hati. B. Iri hati. C. Kesombongan. D. Kedengkian. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, kesombongan. Orang yang di hatinya ada setitik kesombongan tidak akan bisa masuk surga ya. Itu sesuai sabda dari Nabi Muhammad SAW. Oke, soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Farid menyimpan uangnya dengan baik dan tidak mau mengeluarkan untuk amal. 2. Ilham menggunakan seluruh tenaganya untuk bermain dan senang-senang. 3. Bayu selalu tahu kapan waktunya bermain dan kapan waktunya belajar. 4. Ikhwan selalu mentraktir temannya beli jajan sampai uangnya selalu habis. Perilaku hemat dalam segala hal yang benar ditunjukkan oleh titik-titik. A. Farid. B. Ilham. C. Bayu. D. Ikhwan. Ya, jawaban yang tepat yaitu ya, B ya, Bayu. Di sini Bayu bisa menggunakan waktunya dengan baik ya, bermain untuk waktunya bermain dan belajar untuk waktunya belajar. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang B ya, dengan soal uraian. Jawabannya uraian ya. Isilah dengan uraian yang benar. Soal nomor 21. Bihaja rotim min sijil. Nah, di sini ada yang digarisbawahi. Jelaskan hukum bacaan dan cara membaca dari potongan surat Al-Fil yang digarisbawahi tersebut ya. Silakan difikirkan terlebih dahulu. Oke, sudah menemukan jawabannya. Yuk kita jawab ya. Hukum bacaan di sini karena ada tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Cara membacanya dimasukkan dan mendengung. Oke, itu ya untuk hukum tajwidnya. Oke, sekarang masuk soal nomor 22. Sebutkan dua perbedaan antara malaikat dan jin. Oke, silakan difikirkan terlebih dahulu. Baik, sudah menemukan jawabannya ya. Oke, jawaban yang pertama, perbedaannya adalah malaikat tercipta dari cahaya, jika jin tercipta dari api ya. Oke, perbedaan yang kedua, malaikat itu tidak ada yang ingkar kepada Allah, semuanya taat. Kalau jin ada yang ingkar dan ada yang taat seperti manusia ya. Oke, dan ada beberapa lagi, boleh jawaban yang lain asalkan memang benar perbedaan antara malaikat dan jin ya. Soal nomor 23, apa perbedaan rendah hati dan rendah diri? Jelaskan ya. Oke, sudah menemukan jawabannya ya. Oke, coba kita jelaskan bersama-sama ya. Rendah hati, kalau rendah hati itu artinya tawadhu ya, atau selalu merasa lebih jelek dari yang lain. Hatinya ya. Nah, kalau rendah diri adalah minder ya. Minder itu adalah tidak percaya diri. Oke, jadi itu ya perbedaan rendah hati dan rendah diri. Oke, soal nomor 24. Sebutkan minimal 4 nama malaikat dan tugasnya. Nah, ini sepertinya sudah hafal semua ya. Yuk kita langsung menjawabnya. Ada 10 malaikat ya yang kita ketahui. Di sini sebutkan 4 saja. Yang pertama malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail membagi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israel mencabut nyawa. Dan boleh jawabannya selain ini ya, asalkan ada di dalam 10 malaikat dan tugasnya ya. Oke, soal terakhir nomor 25. Berikan 2 contoh perilaku hemat waktu. Oke, silakan difikirkan. Ya, sudah menemukan jawabannya? Yuk kita bahas ya. Oke, contoh yang pertama hemat waktu adalah
mengerti kapan waktunya belajar dan waktunya bermain. Oke, itu ya. Yang kedua, tidak berlebihan dalam main game atau menggunakan handphone. Dan ada banyak lagi contoh lain ya tentang hemat waktu. Intinya kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, telah kita laksanakan bersama latihan soal PTS semester 2 Pendidikan Agama Islam kelas 4 ya. Semoga dengan latihan ini kita semuanya dapat terlatih mengerjakan soal dan nanti ketika ujian mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.